Ya, selamat malam semua. Hari ini kita kembali dengan pembahasan dari God is Good Corner atau Kids Corner. God is Good Corner adalah satu tempat di mana saya berinteraksi dengan rekan saya Gunawan Hartono berbicara tentang Tuhan itu baik. Seringkali kita mengakui bahwa Allah itu baik, tetapi kita tidak pernah berpikir konsekuensi dan tentang kebaikan Tuhan. Seberapa besar sih kebaikan Tuhan dan apa konsekuensi ketika kita berpikir bahwa Tuhan itu baik. Seringkali kita berpendapat Tuhan baik, tetapi kita tidak pernah dalam pemikiran kemudian oh ya Tuhan masih jahat gitu ya, tanpa sadar kita berpikir bahwa Tuhan itu masih jahat. Kapan kita berpikir Tuhan masih jahat? Misalnya saya beri contoh, kita masih melihat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang kejam, yang ketika kita salah sedikit saja seakan-akan Tuhan menghukum kita, Tuhan menghukum kita. Ya, Tuhan mengizinkan persoalan. Kata mengizinkan persoalan berarti Tuhan adalah sumber dari persoalan itu. Nah, hari ini kita kembali lagi berpikir tentang God is good bersama dengan rekan saya Gunawan Hartono, dan tema hari ini adalah Uncontrolling Love of God. Nah, apa kabar Gun? Baik, baik Buden. Oke, suaranya juga masuk bagus. Oke, ya hari ini kembali lagi tahun 2022. Tuhan masih tetap baik. Masih baik. Masih tetap baik. Iya, seringkali kita berkata bahwa Tuhan Allah adalah kasih dan konsekuensi adalah kasih Allah itu adalah kita mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Oke, Gun, malam ini kan controlling love, tetapi sebelum masuk ke situ, yuk kasih pemaparan dikit deh. Menurut saya seringkali kita melihat cintanya Allah seringkali ya bertabrakan dengan sifat-sifat yang lain. Beberapa waktu yang lalu saya sempat cerita sama kamu dengar satu khotbah, jadi pendeta masih senang duduk khotbah, dengar orang khotbah gitu ya. Dan pendeta itu berkata bahwa ada dua sifat Allah yang bertentangan. Dua sifat Allah yang bertentangan. Betul bahwa Allah itu kasih, tetapi kemudian ada sifat yang bertentangan dengan Allah yang adalah kasih, adalah Allah itu adalah Allah yang adil, Allah yang kudus, dan Allah yang kudus adalah Allah yang murka terhadap semua dosa, termasuk orang berdosa pada akhirnya. Kan konsekuensinya adalah orang berdosa juga. Walaupun kita sudah bahas di waktu yang lalu bahwa ternyata dosa dan orang berdosa adalah dua hal yang terpisah gitu ya. Tapi pertanyaan saya, oh ini rupanya pending. Pertanyaan saya hari ini adalah gimana sih kita melihat sifat-sifat Allah yang terasa seperti bertabrakan gitu ya. Allah kudus tapi di Nahum berkata aku adalah Allah yang murka gitu ya. Aku adalah Allah yang cemburu. Nah, gimana sih melihat sifat Allah yang pakai istilah pendeta tadi, bertabrakan, yang saling berlawanan. Oke. Menurut saya justru ini menjadi fondasi teologi kita ya, tentang the goodness of God atau kebaikan Allah. Kalau kita membaca di dalam kitab suci atau di dalam Alkitab, jelas sekali misalnya di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 itu jelas sekali dikatakan bahwa God is love. Allah itu kasih. Betul. Nah, Allah dikatakan bukan Allah memiliki kasih atau hanya sekedar Allah itu mengasihi, tapi Allah itu kasih. Jadi kasih itu merupakan esensi daripada Allah sendiri. Nah, yang menarik kalau kita melihat misalnya di dalam sejarah gereja, salah satu boleh dikatakan pelopor atau tokoh ya di dalam sejarah gereja adalah John Wesley. John Wesley pernah menafsirkan 1 Yohanes 4 ayat 8 dengan mengatakan bahwa kasih Allah itu, 1 Yohanes 4 ayat 8 God is love, bahwa kasih Allah itu adalah sifat Allah yang paling utama. Ya, sifat Allah yang paling unggul atau sifat Allah yang paling menguasai daripada sifat-sifat yang lain. Nah, yang lebih menarik lagi adalah di dalam abad modern ini ada seorang teolog yang namanya Kevin Van Hooser.
Nah, Kevin Van Hooser ini kalau saya tidak salah justru dia dari kubu atau aliran reformasi ya. Dan Kevin Van Hooser pernah mengatakan begini di dalam salah satu bukunya bahwa dia mengatakan bahwa God's love, dia katakan bahwa kasih Allah itu dikatakan should be the structuring principle. Harus menjadi satu prinsip yang memberikan sebuah struktur sehingga itu menjadi sebuah fondasi, menyediakan sebuah dia katakan struktur di mana semua hal yang lain dibangun, dibangun berdasarkan struktur itu. Betul. Dan Kevin Van Hooser mengatakan bahwa God's love itu menjadi thematic way sehingga seluruh doktrin-doktrin yang lain, dan saya percaya seluruh karakter-karakter yang lain atau seluruh tindakan Allah itu bisa terangkum menjadi satu dan bungkusnya atau strukturnya adalah God's love. Sehingga dari pengertian Wesley ataupun Kevin Van Hooser dan dari pembacaan kita 1 Yohanes 4 ayat 8, maka sebenarnya tidak ada pertentangan. Misalnya seperti Gordon tadi katakan, hari ini kita seringkali mendengarkan misalnya kebenaran versus kasih karunia misalnya. Betul. Atau tadi dikatakan kasih versus kekudusan, atau kasih versus keadilan, atau kasih versus kebenaran. Sebenarnya tidak. Sehingga kalau kita bisa melihat tadi seperti yang dikatakan Wesley dan Kevin Van Hooser, maka saya katakan bahwa justice, keadilan, righteousness, kebenaran, holiness, kekudusan, itu merupakan ekspresi daripada God's love sendiri. Ekspresi daripada kasih Allah itu sendiri. Sehingga menurut saya, tugas kita hari-hari ini adalah bagaimana membaca keadilan, membaca kebenaran, membaca murka Allah, membaca pengadilan Tuhan, membaca apalagi itu dari lensa kasih, bukan dari lensa the opposite of love, bukan lensa yang selama ini bertabrakan atau lawan daripada kasih itu sendiri. Jadi menurut saya khotbah yang tadi itu saya kira kurang tepat begitu ya, Badan. Ya, jadi tidak menemukan bahwa Tuhan itu sempat kita katakan Allah yang punya dua wajah, yang seakan-akan punya dua muka yang bertentangan. Sehingga kan Allah seperti skizofrenia, artinya punya kepribadian ganda. Jadi Allah ya ternyata Allah itu adalah Allah yang adalah kasih, dan semua sifat-sifat yang lain itu berasal dari esensinya, berasal dari kasih Allah itu. Kekudusan adalah hasil dari kasih Allah gitu ya. Saya juga pernah ingat waktu kamu bilang ketika Tuhan memberi, ketika Tuhan memberi hukumnya, sebenarnya memberi perintahnya itu karena dia mengasihi sebenarnya. Dia memberi perintah-perintah itu bukan untuk mengikat. Joy Bonifacio pernah katakan, kalau saya nggak salah, bahwa perintah Allah itu diberi bukan untuk mengikat, tetapi perintah Allah itu diberi justru untuk membebaskan. Jadi kalau dia beri hukum hari Sabat itu bukan membebani sebenarnya, tetapi dia memberi perintah itu untuk justru membebaskan. Untuk rupanya ini kayaknya di saya ada beberapa kali pause. Jadi bukan hukum hari Sabat itu bukan menjadi perintah yang membebani, tetapi justru sebenarnya berguna untuk kebaikan manusia. That's the act of love gitu ya. Cuma mungkin akhirnya disalah mengerti. Ya hari ini saya menemukan bahwa kita memang ternyata menemukan salah pengertian yang sama modern ini. Oh, Tuhan marah, tapi di satu sisi Tuhan kasih. Ya, sampai sebelum jadi anak Allah, Tuhan adalah kasih mengundang kita jadi anaknya. Tapi setelah jadi anak, salah sedikit dipecat jadi anak. Gitu. Itu tragis pandangan, itu tragis. Setelah dipecat jadi anak, kembali lagi Allah yang, oh jadilah anakku. Diundang lagi jadi anak. Tetapi setelah jadi anak, salah satu kali langsung dipecat lagi jadi anak. Tuhan itu anak. Dicintai ya. Kalau jadi anak dimarah-marahi ya. Iya, saya beri kata pengantar kita yang lalu. Mungkin kamu bisa menambahkan atau kamu bisa mencerahkan lah teman-teman yang ada. Kalau begitu karakteristik dari kasih itu sebenarnya apa sih? Kalau ketika kita berkata God is love, bukan God have love, tetapi God is love. Berarti apa sih karakter sebenarnya? Karakteristik dari kasih itu yang sesungguhnya. Mungkin kamu bisa mencerahkan kita deh.
Ya, ini sebenarnya satu pembahasan yang agak luas ya tentang kasih ini karena sifat-sifat yang sangat banyak sekali. Saya akan mencoba mengutip ada dua pandangan dari pengajar Alkitab atau ahli tafsir. Yang pertama dari namanya W.H. Vanstone dalam bukunya The Risks of Love, jadi love is risk gitu ya, bahaya daripada kasih. Dia menyebutkan, saya secara singkat dan cepat saja, dia menyebutkan ada 3 kriteria love atau 3 ciri kasih menurut Bapak Vanstone. Ya. Yang pertama dikatakan bahwa kasih itu sifatnya ada limitless, tidak ada batas. Yang dimaksud dengan limitless, dia mengatakan adalah unlimited concern for the others. Jadi satu kepedulian yang tiada batas terhadap orang lain. Ya, jadi kasih itu tidak ada batasnya sebenarnya. Kasih itu tidak ada ujungnya, ya, tidak ada limitnya. Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan, saya langsung terjemahkan dalam bahasa Indonesia, dikatakan bahwa kasih itu berbahaya. Love is danger, dia katakan. Kenapa? Karena ini yang mungkin berkaitan dan pembahasan kita malam hari ini. Dia mendefinisikan, Vanstone mengatakan bahwa love is an activity for sake of the others that doesn't control the others. Jadi kasih itu adalah sebuah tindakan untuk kepentingan orang lain tanpa mengontrol orang lain. Oleh karena dia dikatakan dangerous itu maksudnya berbahaya. Karena di dalam kasih itu tidak ada kepastian. Kepastian dari orang yang kita kasih, kepastian dari beloved, kepastian dari objek kasih. Oleh karena itu dikatakan bahwa mengasihi itu selalu beresiko, mengasihi itu berbahaya. Nah, yang ketiga dia katakan bahwa kasih itu sifatnya vulnerable. Karena apa? Seperti tadi bahwa itu tadi bahwa ketika kita memberikan atau kita mengasihi seseorang, maka sebenarnya kita sedang memberikan orang tersebut satu kuasa atau otoritas terhadap diri kita. Nah, maksudnya begini, kalau saya mengasihi seseorang, berarti saya memberikan sebuah otoritas kepada orang tersebut, apakah orang tersebut membalas kasih saya atau tidak membalas kasih saya. Sehingga dia dalam tanda kutip pakai bahasanya Vanstone, itu dia memberikan power kepada diri kita. Sebab kalau mereka reject, menolak kasih saya, maka saya bisa sakit, saya bisa mengalami the broken heart, hati yang hancur. Kalau mereka menanggapi kasih saya, maka saya bisa vulnerable. Jadi ketika kita mengasihi, kita dalam kondisi yang sangat-sangat vulnerable. Kita bisa terluka, kita bisa tersakiti ketika kita mengasihi. Nah, ada seorang teolog reform dari Belanda, namanya Vincent Brummer. Ya, menarik juga Vincent Brummer dalam bukunya The Models of Love. Dia juga memberikan 4 kriteria kasih yang agak berbeda dari W. Vanstone tadi. Yang pertama mengatakan bahwa kasih itu sifatnya intensional. Kasih itu disengaja. Kasih itu bukan sesuatu yang kecelakaan, accident. Ya, jadi mengasihi adalah sebuah tindakan yang sadar sepenuhnya, gitu ya. Yang kedua, Vincent Brummer mengatakan bahwa ketika seseorang mengasihi, ada sisi evaluasi terhadap objek yang dikasihi. Jadi maksudnya begini, bahwa ketika kita mengasihi itu kita memperhatikan, kita mempedulikan, kita berusaha memberikan yang terbaik. Oleh karena itu kita akan menimbang apakah hal ini baik buat orang tersebut, apakah hal tersebut tidak baik buat orang tersebut. Itu yang disebut sebagai evaluation of the object of the love, katanya Vincent Brummer. Yang ketiga, Vincent Brummer mengatakan bahwa kasih itu sifatnya habitual, yang artinya adalah sesuatu yang terus-menerus dan itu ada sebuah kebiasaan, bukan sebuah act of random, bukan tindakan random atau tindakan yang hanya terjadi sekali dan sudah itu tidak lagi, tapi sesuatu yang terus-menerus. Dan yang keempat, di dalam kasih, menurut Brummer mengatakan ada desire, keinginan untuk reciprocal action. Jadi ada sebuah keinginan untuk dibalas gitu loh. Kalau saya mengasihi, maka saya menghendaki, menginginkan bahwa kasih saya itu dibalas. Dan inilah dan menghantar kepada sebuah relationship. Karena sebuah hubungan berarti adalah ketika saya mengasihi seseorang dan seseorang itu membalas kasih saya, itulah relationship. Kurang lebih pandangan secara filosofis, kurang lebih seperti itu, Gordon. Dari Vanstone ataupun dari Brummer. Ya, kalau begitu berarti memang ada sisi di mana sama seperti Vanstone tadi ya, mengatakan bahwa memang ada satu sisi bahwa memang tidak bisa dikendalikan sama sekali.
Karena Ya. menuntut respon dari orang yang kita cintai. Kalau kasih ya, istilah kita malam hari ini adalah satu tindakan yang memang kita nggak bisa mengendalikan sisi perasaan. Atau apakah Tuhan memang bisa mengendalikan sisi perasaan seseorang? Saya pernah khotbah, saya pernah mengatakan statement ini sebelum saya membaca buku Vanstone, bahwa saya percaya bahwa kasih itu tidak bisa dipaksakan. Kasih itu harus diberikan secara sukarela. Oleh karena itu, menurut saya, konsekuensi logis, kembali lagi, konsekuensi logis dari ketika Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, dan Bapak Gereja Kapadokian misalnya dengan bagus sekali menerjemahkan Allah kita adalah Trinitas, dan Trinitas bicara relationship, dan relationship bicara love, dan oleh karena itu ketika Allah menciptakan manusia, maka sebenarnya Allah menciptakan manusia di dalam konteks atau gambar atau cetakan yang namanya relationship atau love. Nah, sehingga ketika konsekuensi daripada manusia diciptakan menurut gambar Allah yang adalah kasih itu, maka manusia itu sendiri memiliki kapasitas untuk mengasihi dan menerima kasih. Dan karena kasih sifatnya harus sukarela, maka saya mengatakan bahwa dari sini saya mengatakan bahwa Allah tidak bisa, ya, Allah tidak bisa membuat manusia itu mengasihi Dia. Allah tidak. Ya, kalau Allah tidak bisa membuat manusia mengasihi Dia, ya memang dari satu sisi ya ada hal-hal yang memang istilahnya kita apakah itu yang disebut kemudian free will dari manusia sebagai ya ada beberapa bapak gereja juga mengatakan bahwa konsekuensi menciptakan manusia menurut rupa dan gambar Allah adalah manusia harus mempunyai kebebasan dalam memilih, kebebasan dalam bertindak. Apakah itu adalah bagian dari free will? Bisakah disebut demikian, Gun? Ya, bisa. Jadi free will itu diberikan Allah, bukan berhenti di pada free will itu sendiri. Ini yang mungkin kekurangan di dalam pembahasan kita selama ini tentang free will. Setuju. Free will selama ini kita hanya berbicara tentang kebebasan, menentukan pilihan, sampai di situ. Tetapi kalau kita membaca di dalam pandangan bapak-bapak gereja, maka kita bisa melihat bahwa free will itu harus berujung kepada relationship. Kenapa Allah memberikan manusia free will? Karena Allah menginginkan manusia bisa mengasihi Dia. Jadi free will itu diberikan sebagai sebuah sarana untuk manusia bisa masuk ke dalam sebuah relationship, sebuah hubungan yang utuh dengan Sang Pencipta itu sendiri. Iya, selama ini yang saya sempat cerita juga pada kamu, bahwa memang agak aneh ketika menemukan misalnya, kenapa dalam kemudian berbalik meninggalkan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus tidak pernah menahan dia? Kenapa Tuhan Yesus tidak pernah istilahnya kemudian berkata, oke lah, tak courting lah istilahnya. Saya courting lah, nggak usah seluruh kekayaanmu gitu ya. 50% lah, 20%, 30%. Wes persepuluhan dah, persepuluhan. 10%. Kenapa Yesus tidak pernah menahan dia dan kemudian seakan-akan dari satu sisi membiarkan, atau pertanyaan klasik bahkan kalau sampai dirunut jauh ke belakang, pertanyaan klasik adalah mengapa Allah tidak pernah campur tangan, mengintervensi ketika Hawa dan Adam mengambil buah terlarang? Apakah itu memang bagian dari konsekuensi ketika Allah mengambil keputusan untuk berhubungan dengan manusia? Apakah saya bisa mengatakan demikian? Ya, saya setuju itu. Itu merupakan sebuah konsekuensi daripada pilihan Allah untuk menciptakan manusia untuk bisa berelasi dengan Dia dan memiliki kehendak bebas. Karena kalau kita lihat tadi contoh yang diberikan oleh Gordon, yaitu tentang pemuda yang kaya, kalau kita lihat dalam konteksnya jelas itu mengarah kepada dua perintah utama di dalam Torah yang diajarkan oleh Tuhan sendiri, yaitu love God and love the others, ya, love people, ya. Karena pertanyaan tentang hidup yang kekal yang pertama dijawabi Tuhan dengan mengatakan jangan membunuh, jangan mencuri, engkau harus melakukan itu, dan pemuda itu mengatakan semuanya udah kulakukan. Aku sudah mengatakan satu hal yang masih kurang, dan menurut saya
berarti bagian yang belum dipaham oleh Yesus adalah bicara mengasihi Allah. Dan waktu itu konteksnya adalah langsung Tuhan masuk dalam konteks tentang mengasihi Allah atau engkau mengasihi kekayaanmu, seperti itu. Dan sekali lagi bahwa kembali mengasihi itu nggak bisa 10%, cumaan mengasihi itu nggak bisa 20%, mengasihi itu tidak bisa 50%. Yang namanya love itu adalah all. Ya, ketika kita mengasihi, kita memberikan all. Kita memberikan semua yang ada di dalam diri kita. Dan yang kedua, saat kita mengasihi itu harus dikerjakan dengan sukarela. Sebab sebuah tindakan mengasihi tanpa kerelaan buat saya itu bukan mengasihi. Iya. Itu yang saya taruh di pendahuluan, bahwa kalau dari saya sih ikut Thomas J. Orr yang berkata bahwa karakteristik dari kasih adalah satu, self-giving, memberi dari dirinya, kemudian other empowered, jadi untuk kepentingan, for the sake other people, dan yang ketiga itu adalah sesuatu yang memang uncontrolling, tidak bisa dikendalikan oleh satu pihak, sebab itu butuh persetujuan dari kedua pihak. Mungkin karena kita bahas uncontrolling ini, mungkin kamu bisa tambahkan, kasih yang tidak mengontrol dalam Alkitab itu seperti apa sih? Definisi kontrol itu sendiri ya, kita harus mengerti dulu, memahami dulu kontrol itu apa. Tadi saya coba cari-cari ya, jangan-jangan pandangan saya tentang kontrol salah, tapi kayaknya bener deh. Controlling dalam bahasa Inggris kontrol. So, kalau dicari di Google, kontrol itu bicara tentang quality control gitu ya. Tapi kontrol ya, ada di media saya mengatakan kontrol adalah artinya membuat seseorang direct ya, mengarahkan seseorang untuk mengikuti apa yang saya inginkan, dan saya tambahkan dengan power, dengan kekerasan, itu menurut saya control. Jadi definisi kontrol, kendali menurut saya ketika saya menginginkan seseorang mengikuti hasrat saya, keinginan saya dengan power saya, maka itu adalah kontrol. Dan di dalam love tentu saja tidak ada kontrol dan tidak bisa kontrol. Kenapa? Sebab saya tadi katakan bahwa kasih itu harus diberikan dengan sukarela. Kita bisa membuat seseorang mentaati atau takut dengan kita dan melakukan apa yang kita inginkan, bisa saja. Tetapi tindakan itu tidak bisa disebut sebagai tindakan kasih. Tindakan ketaatan karena ketakutan, ya, tetapi ketaatan karena kasih tidak. Jadi kita harus membedakan sekarang ya, obedience by love or obedience by fear. Itu dua hal ya, fear dan pengertian yang itu tadi, ketakutan karena dihukum, ketakutan karena mungkin mendapatkan sanksi dan seterusnya. Buat saya kita harus membedakan itu. Iya, dulu kita juga pernah bahas, dan kamu kemudian juga pernah mengatakan bahwa it's not a matter of obedience, but it's a matter of submission. Jadi bukan soal ketaatan di luar, tetapi sebenarnya bagaimana hati kita ini ditaklukkan atau submission. Hati kita ini kemudian terikat, jatuh cinta pada dia karena kasihnya, benar-benar kita submit. Sama seperti istri disuruh submit kepada suami, maka kemudian kita juga harus punya submission, cinta kasih yang sama, mensubmitkan diri, menyerahkan diri kita kepada dia karena kasih. Jadi ada banyak orang obey tapi tanpa submission gitu ya. Ada orang obey di luar tetapi nggak pernah submit di dalam. Itu yang joke itu, ketika anak diancam sama orang tuanya, disuruh berdiri nggak mau berdiri, disuruh duduk nggak mau duduk. Dia tetap berdiri, ngeyel, tetap berdiri, nggak mau duduk. Kemudian ketika diancam, akhirnya dia duduk sambil berkata, tubuhku duduk tapi hatiku berdiri, kan gitu ya. Sehingga seringkali kita dengan Tuhan sama gitu ya. Ketaatan karena terpaksa sebenarnya, ya, by fear, atau karena memang menghendaki sesuatu. Kita menginginkan sesuatu, kita memanipulasi dia dengan ketaatan-ketaatan kita sebenarnya, kalau menurut saya. Tetapi kalau dirunut lebih jauh, kalau begitu, apakah kemudian tidak mengendalikan? Berarti ada satu sisi seperti membiarkan. Apakah ada seperti itu? Nah, menarik tadi dari W.H. Vanstone tadi mengatakan bahwa definisi kasih dari Stone kan mengatakan bahwa bicara tentang limitless, misalnya dia bicara tentang precarious, misalnya dia selalu mengatakan bahwa
kasih itu selalu objeknya mencari benefits, the goodness of the others, untuk mencari kebaikan daripada objek Other yang kita empower, ya, demi kebaikan orang lain. Ya. Grammer tadi menambahkan dengan lebih eksplisit, dia mengatakan bahwa di dalam bukunya The Models of Love, dia bicara kriteria kasih adalah sebuah evaluasi kepada objek. Karena kasih itu ingin memberi yang terbaik, maka dia harus mengevaluasi apa yang terbaik buat objek kasih saya, apa yang terbaik buat kasih saya, dan saya ingin memberikan yang terbaik. Oleh karena itu, uncontrol tidak boleh disamakan dengan passivity, ya. Passivity dalam pengertian tidak pedulian. Jadi uncontrol bukan bicara ketidakpedulian, uncontrol bukan bicara tentang kepasifan. Uncontrol berbicara bahwa ini definisi saya. Tadi saya mengutip dari memberikan definisi saya tentang kasih. Buat saya, uncontrol berarti tidak menggunakan kekerasan, kan tidak menggunakan my power, tenaga saya untuk membuat seseorang itu dengan terpaksa atau dengan ketakutan itu mengasihi saya. Itu bahasa saya tentang uncontrol. Bill Johnson misalnya dengan bagus mengatakan bahwa God not control you, but He cares for you. Jadi dia mengatakan bahwa Allah itu tidak mengendalikan Anda, tapi Allah mengasihi Anda. Nah, dia memberikan contoh misalnya orang tua yang ada di dalam rumah misalnya. Orang tua tidak bisa mengendalikan anak. Sebenarnya orang tua pun tidak bisa mengendalikan anak. Karena basic manusia, karena diciptakan gambar dan rupa Allah yang memiliki kebebasan, manusia itu tidak bisa dikendalikan oleh siapapun juga sebenarnya. Dia bisa dipengaruhi, misalnya dia bisa mengalami atau menerima impact atau influence dari sekitarnya, tetapi dia tidak bisa dipaksa untuk melakukan sesuatu. Bahkan anak-anak pun tidak bisa dipaksa. Nah, Bill Johnson mengatakan bahwa di dalam rumahnya, dia tidak bisa mengendalikan setiap anaknya, tetapi dia peduli kepada anaknya. Dan kepedulian itu yang misalnya membuat dia misalnya mendisiplin anak, misalnya mengajar anak, menasihati anak, misalnya seperti itu. Jadi, konsep uncontrolling love bukan berarti Allah itu kemudian diam, tidak melakukan apa-apa, pasif, membiarkan, tidak peduli, cuek, bukan seperti itu. Tetapi dia juga secara aktif bekerja untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Garis tebalnya adalah tanpa kekerasan, non-koersif. Itu kata kuncinya, non-koersif. Ya, seperti yang dibahas di seri pertama kali dari God is Good ya. Itu makanya saya mikir ya, jangan-jangan makanya hari ini orang memanipulasi orang lain dan orang mengintimidasi orang lain sebenarnya adalah dalam upaya sebenarnya untuk mengendalikan ya, sebenarnya begitu ya. Ya. Sehingga orang kemudian melakukan sesuatu baik karena manipulasi dan orang melakukan sesuatu karena tadi ditakut-takuti dan diintimidasi sebenarnya. Ya memberi karena fear, karena ketakutan, ketaatan karena kepingin sesuatu, berarti kita memanipulasi. Kita taat sebab kita takut karena kena kutuk atau kena hukum, ya itu berarti intimidasi. Sebab kita mencoba, jangan-jangan karena kita mencoba untuk memahami bahwa Allah mengendalikan segala sesuatu. Apakah begitu? Ya, sebenarnya ini merupakan sebuah pembahasan yang sangat besar sih buat saya, apa yang kita sedang kerjakan ini. Kita sebenarnya sedang ada dua model yang selama ini menurut saya sedang ada. Hanya saja kita tidak sadar dan banyak jemaat tidak sadar. Yang pertama adalah model yang selalu mengatakan begini, bahwa segala apa yang Allah kerjakan itu semuanya untuk kemuliaan Allah, for the glory of God. Dan kemudian kata yang lain yang mengiringi dari glory of God adalah sovereignty, kedaulatan. Dan kedaulatan selama ini selalu dipahami dalam konsep kontrol, ya, kontrol. Allah berdaulat artinya Allah menetapkan segala sesuatu, Allah mengendalikan segala sesuatu sehingga tidak ada segala sesuatu yang bisa keluar dari jalurnya Tuhan. Pokoknya seperti itu, kurang lebih seperti itu. Berarti Allah adalah aktor secara langsung, jadi direct actor, jadi dari sebuah peristiwa. Direct or non-direct. Karena nanti dipisahkan, nanti ada direct sebagai causa prima ataupun sebagai secondary cause. Tetapi apapun itu, Allah di belakang semuanya.
Jadi sistem ini yang saya sebut sebagai the classic theism, ya, sebuah teisme yang klasik di dalam kekristenan, itu selalu bicara itu, untuk kemuliaan Tuhan, untuk karena kedaulatan Tuhan, Allah menetapkan segala sesuatu untuk kemuliaannya, Allah mengendalikan segala sesuatu, sehingga banyak ungkapan-ungkapan misalnya begini, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu ada reason, ada alasan, tidak ada kebetulan, semuanya keluar dari konsep classic theism seperti ini. Sedangkan apa yang kita bahas ini sebenarnya adalah the different view, pandangan yang berbeda tentang Allah yang disebut banyak orang mengatakan sebagai rich model atau relationship model dari theism itu sendiri. Tujuan daripada relasional, saya katakan gitu ya, relasional theism adalah bukan for the glory of God, tapi for love, for relationship, untuk sebuah hubungan, untuk kasih. Jadi tujuannya bukan untuk kemuliaan Allah yang seperti di dalam classic theism, tapi bagaimana Allah itu bisa masuk atau manusia bisa masuk dalam sebuah hubungan yang timbal balik antara pencipta dan manusia. Jadi ini kita sedang membahas dua hal yang berbeda sekali. Kita memandang dari kacamata ini, maka semua yang kita bicarakan, mulai nanti dari prayer, mulai dari nanti bicara tentang kehendak Allah, bicara tentang disiplin, bicara tentang dosa, bicara apapun, that's different. Itu dua hal yang berbeda. Dulu kita pernah bahas tentang punyanya Larry Crabb, dan kamu menganggap itu bahwa Larry Crabb berkata bahwa hal-hal yang kita alami sebenarnya bukan untuk better life, untuk satu kehidupan yang lebih baik, tetapi for better love, supaya kita punya relasi yang lebih baik dengan Tuhan. Apakah itu bisa dimasukkan dalam pandangan yang kedua tadi? Saya hari ini dari dulu saya sebenarnya tidak 100% setuju dengan apa yang dikatakan oleh Larry Crabb, bahwa kalau saya hari ini mengatakan love itu memberikan the better, menurut saya bukan hanya the better love, but the better life, so gitu ya. Tetapi memang bicara tentang, kalau saya merenungkan ya hari-hari ini, kalau misalnya harus di-grade, harus dicari prioritasnya, ya saya mengatakan ya love itu di atas life lah. Maksudnya gini, hubungan, relationship itu di atas dari hanya sekedar kita mendapatkan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Itu saya setuju, tetapi kalau kemudian terlalu dipisahkan antara better love dan better life. Menurut saya kok kurang setuju. Karena menurut saya Larry Crabb muncul pemikirannya dari Injili, dan Injili banyak didominasi dari reformasi. Menurut saya pandangan Crabb sangat dipengaruhi oleh teologi reformasi. Iya, buat saya love, di dalam love itu sendiri, better love itu sendiri harusnya terdapat better life ya. Kalau buat saya sih harusnya melihat itu. Jadi bukan hanya saya mengasihi, tetapi kemudian orang yang dikasihi diajak menderita terus untuk saya, kan juga enggak gitu ya. Tetapi waktu saya mengasihi, saya ingin memberi yang terbaik kepada orang itu. Ya, saya teringat satu tulisan Crabb ya, supaya ini adil terhadap Larry Crabb gitu ya, fair terhadap Crabb. Crabb pernah memang menuliskan, dia mengatakan ya kalau saya mendapatkan hal yang baik ya saya oke, saya juga senang, dan saya juga menginginkan the better life. Tapi dia mengatakan yang saya kejar bukan hanya sekedar better life, but the better love. Better love, ya. Setuju. Saya kira Larry Crabb setuju lah dengan pandangan kita. Cuma kadang-kadang mungkin kalau awal-awal hanya baca satu bukunya, itu kesannya jadi kayaknya begitu. Ya, kembali lagi semuanya kemudian menjadi seakan-akan jadi tidak baik. Kalau yang penting Tuhan gitu ya, hanya Tuhan yang baik, semua yang manusia punya yang lain pun dianggap kemudian tidak baik ya. Mungkin sebelum kita masuk yang ketiga, ini ada pertanyaan dari teman kita Indra. Mas Indra berkata, seringkali orang pakai kalimat kasih itu mendidik, tapi mendidiknya yang seperti apa? Mungkin dalam hal ini kalau kasih mendidik kan usahanya, kalau kita ambil dari uncontrolling, adalah usaha seseorang untuk mungkin mengendalikan. Apakah begitu atau enggak tahu? Mungkin kamu melihat pertanyaan Indra seperti apa? Sebelum kita masuk, sebab kita akan masuk pada implementasi dan aplikasi dari kasih yang tidak mengontrol dalam kehidupan itu. Ya,
Karena love itu definisinya adalah memberikan yang terbaik bagi objek atau subjek yang kita kasihi, maka mendidik menurut saya harus dipandang dari paradigma itu, dari perspektif itu. Mendidik adalah sebuah usaha untuk memberikan yang terbaik buat orang yang terbaik. Ya. Kita sudah bahas di pertemuan yang pertama dari Ibrani pasalnya yang ke-12 kalau nggak salah, dan kemudian dari Yohanes pasal yang ke-15 tentang pokok anggur dan ranting-rantingnya. Maka saya mendefinisikan mendidik itu artinya adalah mengajar, mengkoreksi, melatih seseorang supaya orang tersebut ada di dalam jalan yang benar dan jalan yang tepat, jalan yang berguna bagi dia. Ya. Sekali lagi bahwa mendidik selama ini disiplin itu selalu kan identik dengan menghukum, itu loh, itu yang jadi problem. Iya. Kalau nggak diceples, nggak di kurang afdol. Identik dengan kekerasan itu loh. Jadi ketika kasih itu mendidik, maka di dalam kenak kita kalau kita memukul itu berarti oke, karena itu kan mendidik. Gitu. Soalnya dalam Ibrani ini ngaku dosa. Dalam Ibrani bukan mengajar, soalnya menghajar. Yang kemudian ternyata kemudian ketika diambil di Amsal, perkataan yang sebenarnya ternyata nggak begitu, ternyata ya. Pemikirannya nggak begitu. Jadi mulai menghilangkan gambaran tentang Allah yang mengajar, mendidik dengan cara menyesah, menghajar gitu ya. Dengan kekerasan. Mungkin teman-teman di psikologi pendidikan mungkin lebih memahami ya hal ini. Bagaimana hari-hari ini kita diajar untuk mendidik tanpa kekerasan. Ya, disiplin yang non-koersif misalnya. Tanpa harus membentak, tanpa harus memukul secara fisik misalnya. Itu bagaimana? Dan menurut saya kita harus belajar dari situ. Iya, memang ada terjadi perubahan dari pendidikan anak di zaman-zaman tahun 60-an, 70-an yang setahu saya memang lebih bersifat menghukum untuk mendidik anak. Yang kedua, setelah masuk tahun 80 akhir 90 awal sampai tahun 2000 lebih banyak memberi hadiah, memberi reward. Jadi memang berbaliknya sangat ekstrim. Tetapi memasuki 2010, sebelum 2010 atau 2000 akhir masuk 2010 awal dekade baru memang sudah lebih ke give understanding, memberi pengertian kepada anak. Jadi memang ada perkembangan pendidikan anak memang. Mungkin perlu ditambahkan ya, bukan hanya give understanding, bukannya give the rule, tetapi juga give the konsekuensi ya, memberikan konsekuensi dari sebuah pilihan-pilihan. Sebab kalau kita kembali jadi bukankah itu yang dikerjakan oleh Tuhan? Dari awal Tuhan adalah pendidik baik. Oleh karena itu dia mengatakan kepada Adam dan Hawa pada waktu itu, jangan makan buah ini. Sebab kalau kamu makan buah ini, kamu akan mati. Jadi dia memberikan sebuah rule, dia memberikan sebuah the way, dia memberitahu konsekuensi. Dan ketika objek atau subjek kasihnya tidak mengikuti rule itu, dia mendapatkan konsekuensi tersebut. Jadi bukan Allah yang memberikan, tapi konsekuensi dari rule itu sendiri. Itu yang kita bahas di waktu yang lalu tentang murka Allah. Murka Allah sebenarnya adalah bagian dari konsekuensi yang kita terima karena kesalahan kita sendiri. Yang saya selalu pakai Yohanes 3:17-18 berarti ketika kamu tidak percaya, kamu menaruh dirimu di bawah penghukuman. Berarti bukan Allah yang menghukum, tetapi hukuman itu adalah konsekuensi logis atau konsekuensi fisik bahkan. Dan konsekuensi rohani juga terhadap kesalahan-kesalahan yang kita buat. Tetapi kalau kita bawa pada ranah aplikasi ini, Gun, misalnya kita sempat berbincang cukup lama soal ini. Ketika kita bawa pada ranah aplikasi, bukankah ini menjadi cukup sulit misalnya? Ketika kita tahu bahwa saya sudah mengingatkan orang itu, jangan melakukan itu. Kemudian orang itu terus melakukan itu, dan kita terus mengingatkan tapi tidak pernah digubris. Kan seakan-akan kita, terus masa saya membiarkan, kembali lagi dalam tanda kutip membiarkan tadi, makanya saya coba angkat. Tapi bagaimana seandainya kita berjumpa dengan orang memang ada dalam kesalahan? Apakah kemudian bagaimana cara saya menerapkan kasih yang tidak mengendalikan itu tadi? Bagaimana menurut kamu?
Ya, itu tadi saya katakan bahwa uncontrol itu bukan berarti pasif, uncontrol bukan berarti cuek, uncontrol bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Jadi kalau di dalam Alkitab dengan jelas sekali kok dikatakan kalau kita melihat orang yang berdosa, kita harus konfrontasi orang tersebut, kita harus membuat orang tersebut sadar akan dosanya dan menarik dia, dalam arti membuat dia kembali ke jalan yang benar dan seterusnya dan seterusnya. Ada banyak ayat sebenarnya kalau kita bicara dengan, menurut saya konteks yang berbeda-beda ya, ketika diterapkan di rumah, ketika diterapkan di gereja, ketika diterapkan di marketplace. Saya aplikasinya akan menjadi sangat banyak sekali dan kita tidak bisa memberi sebuah kasus per kasus ya untuk semuanya menurut saya. Tetapi yang harus kita sadari memang kenapa saya setuju bahwa mengontrol itu jadi sulit karena memang desire manusia itu adalah mengontrol. Itu harus kita akui. Dan yang harus kita pahami bersama-sama bahwa control is illusion. Sebenarnya kendali itu ilusi kok. Kita nggak bisa mengendalikan orang. Kita nggak bisa kendalikan. Apa yang bisa kita kendalikan? Nggak bisa. Orang kita bisa membuat orang takut kepada kita. Tapi mengendalikan dalam pengertian membuat hatinya kemudian 100% berbalik kepada kita, komit kepada kita, itu nggak bisa. Jadi buat saya ketika apa yang kita lakukan ketika kita tahu seseorang berdosa, saya masih ikuti apa dalam Alkitab ya peringatkan dia, ajar dia, tegur dia, konfrontasi dia, tarik sebisa mungkin dia dari jalan itu. Tetapi ketika dia memutuskan untuk tetap ada di jalan itu, ya sudah, kita nggak bisa apa ya, kita nggak bisa berbuat apa-apa gitu loh. Emang orang kita apain gitu. Iya, makanya ya dipukul, dipenjara. dan kadang-kadang kita ini merasa itu loh, puas ya begitu. Oh, orang itu ternyata melakukan apa yang saya inginkan. Itu puas banget hanya melihat sampai di dalam tataran yang sifatnya eksternal. Tidak melihat kepada internal. Kita nggak pernah memeriksa, misalnya, apakah anak kita tuh taat karena dari hatinya yang taat, atau taat karena takut. Gitu. Gereja juga begitu, ketika mendisiplin pendeta, atau mendisiplin jemaat, atau mendisiplin aktivis, kita nggak pernah melihat sampai di dalam ranah hati, motivasi. Kita hanya puas ketika, oh ya dia datang doa pagi, misalnya, oh ya dia datang doa malam, misalnya. Buat saya ini kok kalau kita menerapkan seperti itu kan menghasilkan Kristen-Kristen yang yang dangkal ya, Kristen-Kristenan yang sifatnya hanya performance, yang hanya tampil. Saya paling nggak setuju. Ini mungkin jadi sesuatu yang kontroversial, tapi saya paling nggak setuju kalau gereja kemudian bikin peraturan begini. Kalau mau pelayan hari Minggu harus ikut doa puasa atau harus ikut doa malam. Saya kok nggak setuju. Apa hubungannya ikut doa puasa, ikut doa malam dengan pelayanan hari Minggu? Dan kalau peraturan itu dibuat, menurut saya apa yang terjadi? Orang hanya akan ikut doa malam kalau mau pelayanan hari Minggu. Nah, bagaimana Senin, Selasa, Rebu, Jumat, dan Sabtunya? Kadang-kadang kita nggak peduli. Yang penting doa malam dari Jumat atau hari Kamis dia nongol. Nah, menurut saya ini kan nggak benar. Nah, kenapa tetap dipakai? Isunya ada buat saya isu kontrol. Kita puas banget ketika orang itu bisa bisa melakukan apa yang kita inginkan, tapi kita nggak peduli kepada kesejahteraan orang tersebut sebenarnya secara menyeluruh. Ya, controlling is illusion. Wah, mencoba mengendalikan orang itu sebenarnya hanya sebuah ilusi. Anda bisa memaksa orang melakukan sesuatu, tapi Anda tidak akan pernah menundukkan hati orang itu sendiri. Jadi, kembali lagi. Jadi, ada orang yang obey pada Anda bahkan, tetapi hatinya nggak pernah submit. Sama seperti karyawan, bisa ngeluh soal bosnya dari pagi sampai sore, tapi nggak pernah resign. Sebab butuh duitnya. Tapi tiap hari ngomel tentang bos. Jadi dia ngikut bos tapi ngomel terus. Dan saya takut Yesus jadi bos bagi banyak karyawan Kristen yang ngomel tentang Tuhan, yang punya banyak sambatan istilahnya, banyak keluh kesah tentang Tuhan, tapi ngikut terus Tuhan. Kenapa? Sebab ada iming-imingnya, kepingin sesuatu yang dia dapatkan dari Tuhan itu sendiri, menginginkan mendapatkan sesuatu dari Tuhan yang dia tidak pernah cintai. Wow, itu keren itu buat saya.
Jadi controlling is illusion. Tapi ya balik lagi ya, jangan-jangan karena manusia memang berusaha ya dijadikan rupa dan gambar Allah, jangan-jangan tanpa sadar kita pengen jadi Allah gitu ya, jadi Tuhan atas Ya, orang lain. ya, Nah, ya. Padahal Allah gimana? sendiri tidak kontrol. Allah sendiri kan tidak kontrol. Itu Betul, kan betul, betul. saya ada kesalahan apa ya? Mungkin kesalahan terbesar di abad ini tentang pandangan tentang Allah ya. Ketika kita misalnya menggelari Allah sebagai raja di atas segala raja, bahwa dia adalah Allah yang berdaulat, dia Allah yang memerintah, dia Allah yang berkuasa, dia Allah yang mengatur alam semesta misalnya. Ada banyak pengertian-pengertian kalimat-kalimat itu, kalau hari ini saya lihat, itu nggak benar. Ya, menurut saya nggak benar. Saya pikir mungkin karena ya Allah punya kuasanya, tapi punya otoritas, tapi Allah juga punya kasih dan kebenaran, sehingga dia tidak pernah menyalahgunakan kekuasaannya, kalau saya pakai istilah begitu ya. Tetapi sebaliknya kita, ketika dibicarakan kita punya kuasa, tetapi kemudian kita nggak pernah punya kasih dan kebenarannya, maka kemudian yang terjadi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan, the abuse of power, saya pikir. Abuse katanya abnormal use, penggunaan yang seharusnya tidak begitu. Tetapi kemudian kita menyalahgunakan, jadi abnormal use. Jadi kuasa itu memang tidak ada untuk mengendalikan orang, tetapi kalau pakai istilah Bill Johnson juga, bahwa power itu untuk to serve and to protect, untuk melayani dan untuk melindungi. Saya diberi kuasa sebagai orang tua, saya diberi kuasa sebagai alat negara, polisi dan sebagainya, adalah untuk melindungi warga negara. Yang kedua, to serve. Serve artinya, tadi sempat bicara tentang memberi yang terbaik bagi pribadi itu, memberi yang terbaik bagi orang itu. Jadi saya sebagai orang tua menggunakan otoritas saya sebagai orang tua atas anak saya, bukan supaya apa-apa, bukan untuk mengendalikan anak saya, membentuk anak saya seperti saya, tetapi sebenarnya adalah untuk membuat anak saya menemukan panggilannya yang sesungguhnya, supaya dia mengalami satu kehidupan yang sama, yang lebih baik bahkan daripada apa yang saya alami sebagai orang tua. Mungkin ada tambahan, Gun? Iya, makanya kita tuh harus melihat konsep Alkitab itu dari kacamata Alkitab ya, maksudnya kata otoritas misalnya yang sudah kita bahas bersama-sama ya, saya sama Kodon bicara tentang radah, bicara tentang menguasai, betul, bicara tentang yang dari Kejadian 1. Semuanya akhirnya kalau kita pelajari, mau dari PL, mau dari PP, dari kata-kata ini, tadi seperti yang Kodon katakan, bahwa otoritas itu tidak berbicara tentang mengendalikan atau membuat orang itu tunduk kepada kita, misalnya tidak. Semuanya itu bahwa power itu digunakan untuk use to bless the others, bagaimana untuk untuk mendatangkan kebaikan kepada orang tersebut sesuai dengan cetakannya dia, bukan menurut cetakan kita. Cetakan saya. Ya, itu sih kalau saya. Ini ada Iwan Jun, kepedulian sebagai bentuk kasih tanpa ada unsur memaksa atau mengontrol, sepertinya jarang terjadi di lapangan. Apakah begitu kok? Iya, karena apa? Kembali lagi, saya katakan bahwa passion manusia yang pertama adalah selalu mengendalikan, suatu kontrol, dan kemudian berdasarkan apa yang kita miliki itu, kita memandang Allah itu sama seperti kita. Gitu. Kita setuju. Nah, sehingga sistem teologi yang kita punya kan Allah kita kan Allah yang nggak berisiko, Allah yang mengendalikan, Allah yang memastikan bahwa everything berjalan sesuai dengan dengan apa yang dia inginkan. Buat saya ini seperti mesin ya, apakah ini dipengaruhi misalnya oleh penemuan-penemuan mesin sehingga teologi kemudian dikontaminasi dengan pemahaman manusia sehingga mesin kembali tadi saya katakan, ketika saya berusaha search kata control selalu quality masuk ke dalam quality control gitu kan, berarti saya semuanya berjalan seperti yang kita inginkan gitu ya. Iya. Berarti buat saya kontrol itu kan pewahyuan dari Google kan berarti begini, bahwa kontrol itu hanya berlaku untuk barang gitu loh. Kontrol itu kan berlaku untuk manusia. Orang. Itu kan Google-nya kan begitu.
Setuju. Kontrol berlaku. Iya, akhirnya kita menjadikan orang sebagai komoditas berarti. Ya, ya, ya. Karena bentuk relasi itu kan menarik ya. Bentuk relasi itu kan ada kalau nggak salah si Brumer ya mengatakan ada 3 kan Gordon. Ada yang namanya manipulatif relationship, ada yang namanya relationship berdasarkan hak dan kewajiban, dan yang ketiga bicara tentang fellowship. Nah, fellowship ini kan berbicara berbeda dengan dua yang tadi, gitu ya. Kontrol masuk yang pertama, manipulatif sebenarnya. Usaha-usaha untuk mengendalikan, manipulasi, itu kan relasi-relasi yang manipulatif. Dan menurut saya ada banyak orang Kristen, ada banyak pendeta yang sebenarnya sadar atau tanpa sadar itu sedang menghidupi sebuah sistem teologi di mana God control. Bahkan saya katakan bahwa Allah itu sebagai manipulator terbesar di alam semesta ini. Gimana? Kok bisa sampai seperti itu, Gun? Nah, karena pandangannya God control everything, gitu kan? Allah mengendalikan segala sesuatu. Kalau Allah mengendalikan segala sesuatu, ya, kalau Allah mengendalikan segala sesuatu, maka semua yang terjadi itu tidak ada yang lepas dari kendalinya Allah. Pertanyaannya, misalnya doktrin yang mengatakan bahwa Allah menentukan beberapa orang untuk binasa dan Allah menentukan beberapa orang untuk selamat misalnya. Pertanyaan saya, bagaimana caranya kalau saya bertanya kepada sistem ini, bagaimana caranya Allah bisa memastikan bahwa orang yang dipilih di dalam kekekalan itu akan selamat? Jawabannya sederhana, manipulasi. Kalau pakai bahasa kasar loh ya, tentu saja mereka tidak akan pakai bahasa begitu. Tapi menggunakan kata persuasi. Tapi persuasi ada sesuatu yang sangat lemah. Persuasi miliknya relationship model, bukan miliknya classical theism buat saya. Karena kalau persuasi itu bisa yes, bisa no, gitu ya, masih ada resiko. Tapi kalau kendali, kontrol itu sama sekali tidak ada resiko. Maka sistem teologi yang lama saya sebut juga sebagai sebuah teisme tanpa resiko. Sedangkan apa yang kita berusaha bagikan adalah teisme dengan resiko. Oleh karena John Sanders mengarang buku dengan judulnya The God Who Risks, gitu kan. Jadi Allah yang mengambil resiko, Allah yang memiliki resiko. Karena dia bisa ditolak berarti. Ya. Ya, wow, ini keren nih. Wah, tambah panas nih. Otaknya mulai mikir nih. Semoga gitu. Ini ada yang menjawab. Oh, Iwan lagi. Yap, saya pernah mendengar itu dalam banyak mimbar. Untuk bisa menghasilkan manusia rohani diperlukan quality control. Wah, ini. Iya, bagaimana dengan disiplin? Bagaimana dengan disiplin rohani kalau gitu? What is spiritual discipline? Buat saya disiplin rohani adalah sebuah latihan rohani, gitu kan, latihan rohani supaya kita bisa bertumbuh di dalam kasih. Buat saya itu definisi saya tentang disiplin rohani, sebuah pelatihan bagaimana mengasihi Tuhan, bagaimana kita bisa berelasi dengan Dia, bukan bagaimana Dia mengasihi kita, tapi bagaimana kita bisa meresponi kasihnya. Ya. Setuju itu. Jadi, Gun, ada kesimpulan, Gun, malam ini? Nggak kerasa sudah 1 jam. Ada kesimpulan nggak? Kesimpulannya buat saya adalah begini sih. Bahwa kita betul-betul harus meredefinisi ulang atau mengubah mindset kita tentang Allah. Buat saya ya, Allah dan segala aktivitinya. Allah dengan segala aktivitinya, dan kemudian itu harus berimplikasi kepada pengalaman kita bergereja atau kehidupan kita bergereja. Karena God is love, tadi seperti yang saya bagikan, love itu banyak sekali ya. Tadi definisi yang diberikan oleh Farnstone dan Brumer itu menurut saya bagus sekali, ada 7 karakteristik kalau saya gabungkan. Berarti kalau God is love, God is control, God memiliki unlimited concern kepada kita, God is vulnerable, God is at risk, Allah itu juga mengambil resiko. Allah itu mengasihi juga dengan sebuah kesengajaan, dia juga mengevaluasi kita dan care kepada kita, memberikan yang terbaik kepada kita. Kasih Allah adalah kasih yang terus-menerus, bukan kasih yang hanya momen tertentu, bukannya ketika kita terima mujizat Allah mengasihi saya, tidak, tetapi segala musim dalam kehidupan kita Allah mengasihi saya, dan
Ini penting bahwa Allah menginginkan sebuah reciprocal action dari kita. Allah menginginkan sebuah relasi timbal balik dengan kita. Allah bukan hanya menginginkan dia bukan hanya mengasihi kita, tapi dia merindukan kita pun mengasihi dia. Ya, saya tiba-tiba ingat dan kamu sempat tadi mengatakan juga hal yang sama bahwa apa itu sampai lupa saya. Bahwa kalau demikian berarti bagaimana kita kemudian seringkali berpikir bahwa tadi kamu sempat katakan, ya pada akhirnya semua yang terjadi pada saya adalah untuk kebaikan saya. Bagaimana kita melihat pandangan itu sebelum kita mungkin akhiri, tapi bagaimana kita melihat pandangan itu sesungguhnya? Pandangan yang mengatakan bahwa oh iya, sudah semua yang terjadi ada dalam kendali Allah dan semua itu adalah untuk kebaikan kita sebenarnya. Jadi saya mengalami satu penderitaan atau saya mengalami satu masalah, sebenarnya ini adalah untuk kebaikan saya. Itu adalah bagian dari Allah mengendalikan segala sesuatu. Oke, itu kan terambil dari Roma 8 ayatnya ke-28 ya, kalau nggak salah ya, yang selalu dipakai digunakan. Ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, dari Indonesia, kalau saya pakai dari Indonesianya saja, itu berarti kan menurut saya LAI kan benar itu mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Tidak dikatakan bahwa Allah mendatangkan segala sesuatu. Tapi Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Berarti kan segala ada sesuatu hal-hal bukan dari Dia. Itu kan bukan tidak semuanya dari Allah. Nah, ini pandangan. Nah, makanya tadi kalau pandangan kita classic theism bahwa God control everything, maka kita punya keyakinan kan begini, maka semua yang terjadi dalam hidup saya Allah ada di dalam rencana Allah. Itu kan pandangan yang sama diajarkan kepada kita kan. Makanya kalau kita mengalami wabah, itu Allah, itu kan. Kalau kita mengalami sakit, itu Allah. Kalau kita mengalami bangkrut, itu juga rencana Allah, begitu kan. Hanya walaupun kita dipoles misalnya bahwa kesembuhan itu bisa misalnya membuat orang bertobat, bahwa kebangkrutan itu kemudian bisa membuat orang bertobat. Tapi pertanyaannya adalah berapa banyak sakit penyakit dan kebangkrutan tidak menghantar orang kepada Tuhan, bahkan murtad daripada Tuhan. Maka itu kehendak Allah. Kalau kita konsisten dengan pandangan classic theism, kita harus mengatakan itu kehendak Allah. Itu kehendak Allah. Jadi ketika seorang sakit, kemudian dia murtad dari Allah, itu adalah kehendak Allah, rancangan Allah untuk dia masuk ke dalam bilangan orang-orang yang binasa. Kan begitu. Maka Pak, ada teologi yang mengajarkan sampai hati yang mengajarkan seperti itu. Dan buat saya yang masih memiliki hati nurani, saya nggak bisa terima pandangan semacam itu. Maka saya setuju. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Berarti ketika saya bukan sakit, Allah yang melakukan segala sesuatu. Dia turut bekerja. Dalam terjemahan bahasa Inggris kan tidak menggunakan kalimat itu ya, Kodon ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya kan dikatakan KJV saja dikatakan know that all things work together. All things work together. Tidak ada Allah di situ. All things work together. Dikatakan bahwa segala sesuatu bersinergi untuk kebaikan kita. Dari versi bahasa Inggris, bagaimana everything work together, buat saya bukan Allah, tetapi bagaimana kita bisa memandang segala sesuatu dan meresponinya. Itu sih dari pandangan saya. Kemudian kalau kita mengerti di bawah-bawahnya tadi dikatakan bagaimana Bapa menentukan segala sesuatu, Yesus menjadi pembela kita, Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, semacam itu. Jadi konsekuensi logis ketika kita mengatakan God control everything itu berbahaya sekali. Memang ada sisi positifnya kalau kita selama ini ambil sisi positifnya. Karena ketika God control everything, maka safe. Kita ini safe dalam pengertian ya aman gitu loh, merasa aman. Wah, semua yang terjadi dalam hidup saya nggak ada yang kebetulan, semuanya dikendalikan Allah, semuanya atas seizin Allah. But, tapi saya harus katakan but. Walaupun di sesi kemarin kita tidak menggunakan God love you, but God, saya ubah malam hari. God control everything, but saya katakan, tetapi itu konsekuensi buruknya buruk banget buat saya. Nah,
Ya, sehingga kita terima sakit penyakit dari Allah, kematian dari Allah, berarti gunung jeblok juga dari Allah, wabah dari Allah, semuanya dari Allah. Dan menurut saya Allah yang seperti apa yang seperti ini buat saya. Oleh karena itu di Amerika ada ungkapan misalnya the monster God, misalnya Allah yang seperti monster, dan buat saya ya benar, kalau memang Allah yang digambarkan dengan sistem seperti itu, saya katakan that's it. Itu benar. Wah, pendeta bebas deh kalau ini setuju, ini bebas menjelaskan. Kenapa saya sakit, Pak Pendeta? Wah, nggak tahu. Pokoknya bukan dari Allah. Tapi bagaimana dengan sisi ketika Yesus juga ditanyakan, ketika orang bertanya, semoga kamu bisa jawab. Ketika ada orang bertanya, Guru, kenapa orang ini sakit? Kenapa dia menderita? Kemudian apakah orang tuanya yang berbuat dosa? Ataukah dia yang berbuat dosa? Kemudian Tuhan Yesus menjawab, itu untuk kemuliaan Allah. Bagaimana dengan sisi itu? Bagaimana dengan sisi ayat itu? No. Saya selalu katakan begini, kalau kutip ayat harus betul-betul konteks. Precise, ya. Itu Yohanes berapa? Yohanes 9 kalau nggak salah. Yohanes berapa itu? Ya, orang yang buta, ya. Oke, Yohanes 9. Saya membaca dari versi Indonesia. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga dia dilahirkan buta. Perhatikan, jawab Yesus ayat 3, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan. Iya, nah pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kalau saya melihat kan berarti kalau Yesus kan tidak tidak berusaha untuk menjawab tentang the source, ya, sumber dari betul. Setuju. Tapi apa yang harus dilakukan sekarang dari kondisi yang seperti ini? Dan buat Yesus adalah ketika dia dalam kondisi yang buta, ya pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia, yaitu apa? Kesembuhan. Dan buat saya kesembuhan itu mendatangkan kemuliaan nama Allah. Nah, saya setuju itu penafsiran saya, setuju. Jadi memang Roma 8:28, teman-teman, Roma 8:28, bahwa Allah bukanlah penyebab segala sesuatu, tetapi Allah bisa turut bekerja dalam segala sesuatu yang terjadi untuk memberi yang terbaik. Dia menghasilkan yang terbaik. Bersama-sama dengan kita, dia bisa bekerja untuk memberi yang terbaik. Tetapi dia, Roma 8:28, saya setuju, nggak pernah sama sekali mengatakan bahwa sumber Allah menjadi sumber dari segala sebuah peristiwa. Nggak pernah. Tetapi Allah bisa diundang untuk ikut bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan. Kalau Tuhan tidak pernah mencoba mengendalikan kita, kenapa seringkali kita mencoba mengendalikan orang lain, bahkan mencoba mengendalikan orang-orang di sekitar kita yang kita cintai sebenarnya. Kita berusaha membuat orang menurut rupa dan gambar saya. Kita berusaha menjadikan orang menurut rupa dan mau saya. Sehingga kita mencoba membentuk suami seperti mau kita, istri seperti mau kita, anak-anak seperti mau kita, dan gagal untuk melihat desain penciptaan Allah dalam kehidupan mereka. Jadi saya suka kalimat tadi yang saya tekankan adalah ketika Gunawan berkata, controlling is illusion. Jangan hidup dalam sebuah ilusi. Oke, kata-kata terakhir Gun, sorry, lagi kan. Sudah nggak ada? Sudah nggak ada. Saya ngomong begini. Kasih itu berisiko. Dan ketika Allah mengambil jalan kasih, karena dia adalah kasih, dia sebenarnya mengambil resiko. Oleh karena itu, buat saya, kalau Allah mengambil jalan yang berisiko, kita sebagai anak-anaknya jangan takut untuk mengambil resiko. Karena kehidupan kekristenan tidak ditandai dengan kepastian, kehidupan kekristenan ditandai dengan kepercayaan. Dan kepercayaan itu diperlukan saat resiko-resiko itu ada dalam kehidupan kita. Jadi jangan menjadi Kristen untuk mencari kepastian, tapi jadilah Kristen karena engkau ingin menjalin sebuah hubungan. Iya, great, luar biasa. Dari saya sendiri, yaitu saya sempat bercakap-cakap dengan teman-teman saya, dan saya ketika bicara tentang bagaimana membawa seseorang kembali kepada jalan yang benar, saran saya adalah nasihatilah dengan cinta. Jangan pernah berusaha untuk
berpikir bahwa kamu bisa mengubah seseorang. Jangan pernah. Dan dia kemudian bertanya, bagaimana saya bisa mencoba menasihati orang tanpa pernah mencoba untuk mengubah orang? Saya berkata, itulah persoalan dengan kasih Allah yang tidak mengendalikan. Dia sendiri nggak bisa mengendalikan, kita pun nggak akan pernah bisa mengendalikan. Tapi yang luar biasanya adalah dia tetap mau mati bagi mereka yang dia cintai. Dia mau mati bagi mereka yang dia kasihi. Dia mau ada dan memberi sacrifice, memberi hidupnya. Dia memberi kehidupannya. Dia memberi kehidupannya selama 33,5 tahun di muka bumi. Dia memberi sampai mati, bahkan dia bangkit untuk Anda dan saya. Dia memberi segala-galanya tanpa pernah mencoba apapun untuk mengontrol, mengendalikan kita. Dia hanya mempersuasi, mengajak kita, dan lewat pengorbanannya, lewat apa yang dia kerjakan dalam kehidupannya, kasihnya, cintanya, dia berharap bahwa Anda bisa tersentuh hati Anda dan berkata ya pada tawaran akan cintanya, akan hubungan dengan dia. Selamat malam, terima kasih sudah mengikuti God is Good Corner pada hari ini tentang Uncontrolling Love. Sampai berjumpa di waktu yang akan datang. Rencana saya adalah bicara tentang God is good, life is good. Tuhan itu baik, Allah itu baik. Dan dengan demikian hidup itu baik. Kalau begitu, bagaimana dengan hidup yang punya persoalan, hidup yang punya tentangan, hidup yang pernah punya masalah? Kita sudah menyebutkan ini berkali-kali, kita sebenarnya sudah mengangkat ini berkali-kali, tapi kita akan mencoba menggali lebih dalam di pertemuan yang akan datang bulan depan. Sampai ketemu di Geeks Corner bulan depan. Tuhan memberkati. God is good all the time. All the time. God is good. Ya, oke. Thank you, good.